بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah telah menyampaikan kita untuk menyambut Ramadan di esok hari. Semoga insyaAllah di hari Jumat besok, tanggal 24 April 2020, adalah hari kebahagiaan buat kita semua kaum muslimin. Karena hari pertama menunaikan ibadah puasa yang merupakan ibadah yang paling besar pahalanya. Dan juga hari pertama, semua syaitan jahat dibelenggu. Hari pertama, semua pendaftaran untuk masuk ke dalam surga dibuka. Hari pertama, semua pintu neraka ditutup dan akan ada penghapusan nama-nama setiap hamba yang Allah inginkan dan ikhlas niatnya dari api neraka. Dan juga hari ijabahnya doa, hari yang penuh dengan berkah dan rahmah. Hari di mana kita kesempatan untuk mentraining tubuh kita dan menerapi tubuh kita agar terbiasa dengan pola makan, pola hidup yang sehat. Dan setelah 11 bulan, kurang lebih setelah 11 bulan kita menggunakan tubuh kita dengan makanan, minuman, dengan beragam macam rasa, panas, dingin, maka saatnya sekarang sebulan kita terapi kesehatan. Selain meraih pahala yang besar, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, juga kita mendapatkan kesehatan. Cukup banyak keutamaan bulan Ramadan, dan tadi siang sudah sempat kita singgung tentunya. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, besok insya Allah sekitar jam 16.30 sore sampai menjelang buka puasa, kita akan live dan memindahkan jadwal yang biasanya 13.00 ke jam 16.30 sekali lagi untuk membahas lanjutan masalah Ramadan. Saudaraku seiman, gembirakan hati Anda sekarang, senyumkan bibir Anda. Mungkin beberapa hari kita sempat merasa terkekang, sedih dengan pandemi corona, diliputi dengan rasa takut, khawatir. Tetapi teman-teman sekalian, bagi seorang muslim yang beriman tentang takdir Allah, dia akan selalu tenang, dia akan selalu senang. Karena pada saat nikmat datang, dia bisa menerima nikmat itu. Dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menikmatinya. Dan pada saat cobaan datang, maka dia akan mencintai cobaan tersebut dengan sabar, sebagaimana dia mencintai nikmat dengan bersyukur. Seorang mukmin akan selalu tentram hatinya, apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti oleh setiap kaum muslimin, kaum mukminin. Karena pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat persaingan kita dalam ibadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, setiap kali tiba Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah. Bagaimana bukan rahmat teman-teman sekalian? Sementara amal-amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Doa diijabah. Kita semua sibuk bersaing dan berlomba dalam kebaikan-kebaikan. Saatnya kita mengerjakan ibadah yang paling besar pahalanya, yaitu puasa. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam milik dia, kecuali puasa. Karena dia milikku, dan aku akan membalasnya secara langsung karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Dan aku menyiapkan, kata Allah SWT, bagi orang yang puasa dua kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia sedang berbuka puasa, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada bau kasturi. Lalu lanjutan hadis kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana bukan keberkahan?
Sementara kita akan rasakan mulai esok hari haus karena Allah Subhanahu wa taala, lapar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendukung untuk itu. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, teman pada temannya. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan mungkar secara spontanitas, semua muslim berusaha untuk mengingatkannya. Kenapa dia tidak puasa? Kenapa dia tidak sholat? Kenapa dia tidak mengaji? Rugi benar orang ini. Dan beragam macam bahasa nasihat yang sangat baik. Dan juga keberkahannya, kita makan sedikit dengan makanan saja, sudah cukup membuat kita merasa kenyang. Bukankah kita pernah merasakan di Ramadan akan lalu, dan saya pun merasakan itu. Hanya dengan memakan beberapa butir kurma saja, sudah cukup untuk membuat kita kenyang. Belum lagi dikuatkan dengan makan malam. Bahkan kadang-kadang tidak sahur pun, kecuali hanya minum segelas air, terasa cukup untuk sehari. Allah berikan keberkahan. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa dengan Ramadan. Kata Nabi SAW, antara 5 waktu sholat, antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat ke Jumat dan antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Kesempatan bersihkan kesalahan kita. Putihkan semua kesalahan itu. Supaya kita pun kalau meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih hati kita. Suci dari dosa-dosa. Terasa nikmat dengan keimanan. Bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan haus dan lapar di jalan Allah. Bersahabat dengan sedekah. Bersahabat dengan zikir. Semua di sekitar kita adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kata Nabi SAW, pada bulan itu semua syaitan dibelenggu. Syaitan yang merupakan penggoda utama agar menyesatkan kita, selalu membuat kita lalai dari ibadah-ibadah, membuat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu. Apakah Anda tahu apa itu dibelenggu? Diikat lehernya, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Tidak bisa bergerak. Tetapi mereka masih bisa menggoda. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, kalau di Ramadan, syaitan-syaitan jahat dibelenggu, sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya mereka masih bisa menggoda, tapi tidak kuat lagi godaannya. Makanya Anda leluasa untuk bisa menahan haus dan lapar sampai buka puasa. Anda leluasa untuk bergerak sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kalau dari sekarang Anda sudah persiapkan diri, membuka hati, membaca keutamaannya, Anda menyambut Ramadan dengan gembira, maka dipastikan Anda akan mendapatkan target utama Ramadan, yaitu semua apa yang sudah kita sebutkan, rahmat, berkah, pengampunan dosa, penerimaan doa-doa, dan terbukanya dan belenggunya semua syaitan. Tidak bisa yang diberi buat apa-apa kepada kita. Serta tambahannya adalah Allah membuka semua pintu surga, sehingga tidak satu pun pintu surga yang tertutup. Artinya terbuka pendaftarannya. Iklan resmi teman-teman sekalian. Besok 1 Ramadan 24 April 2020 adalah terbuka pendaftaran yang sangat besar bagi orang yang mau jadi ahli surga. Saudaraku seiman, apa yang menghalangi Anda mendaftar menjadi ahli surga? Tinggal mengikuti kebaikan-kebaikan saja. Tinggal mengikuti kebaikan-kebaikan saja. Tidak butuh lagi upaya yang besar. Karena hanya sholat, puasa, Anda di sekitar Anda semuanya lingkungan melakukan ibadah tersebut. Itu pendaftarannya, itu syaratnya. Kalau Anda ingin mendaftar di satu kampus, karena ingin kuliah, Anda harus membawa ijazah sebelumnya, akte lahir, foto pribadi, dan segala macam. Kalau Anda ingin daftar di sebuah kantor, maka sama juga. Anda bawakan pengalaman kerja, biodata, dan segala macam. Maka sama dengan ini. Anda cuma mempersiapkan sholat tepat waktu, Anda zikir pagi petang, Anda membaca Al-Quran, Anda puasa dengan sabar, melalui haus dan laparnya, dengan semangat yang besar, dengan niat yang benar. Karena niat yang benar berarti sugesti yang benar. Walaupun kita hanya makan sahur sesuatu yang sedikit, sudah cukup membuat kita akhirnya bisa tahan insya Allah sampai buka puasa. Maka terbukalah pendaftaran ke surga. Dan ditutuplah semua pintu-pintu neraka, sehingga tidak dibuka satupun. Ini bisa bermakna sesuai dengan hadis yang lain, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang akan dihapus nama-nama mereka dari api neraka
Dan itu di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam-malam dari malam-malam Ramadan. Anda punya kesempatan 29 sampai 30 malam ke depan untuk menghapus nama Anda selamanya dari api neraka. Anda tahu bagaimana itu? Kalau orang di penjara, bagaimana caranya supaya dia di penjara bisa aman? Dalam arti kata, dipotong ya waktu atau jenjang waktu dia di tahanan, dan juga ya, dia bisa keluar cepat, tentu dengan dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan dikeluarkan dari penjara, dikeluarkan, dihapus namanya dari api neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, melihat persaingan kalian pada bulan Ramadan, tunjukkanlah yang terbaik dari diri kalian. Ini Ramadan di depan mata kita semua, saudaraku seiman. Mari kita sama-sama menyambutnya dengan gembira, dengan penuh sukacita. Semangatkan diri. Bisikan apapun yang menanamkan persepsi negatif dari syaitan, dia tinggal menggoda Anda malam ini saja. Dan Anda yakin Anda bisa melawannya. Karena Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda tetap ngotot mau puasa, maka dia tidak akan bisa buat apa-apa kecuali hanya membisikkan saja dan berusaha melemahkan keyakinan dan juga pendirian Anda. Saudaraku seiman, dengarkan keutamaannya, amalkan isinya, sambut dengan meriah, maka Anda akan sampai kepada hadis Nabi SAW. Tentu Anda diselamatkan, maksud saya, dari masalah ini ya. Ragama anfu mri'in man adraka Ramadan thumma salah walam yukfarlah. Sungguh terhina seseorang hamba yang mendapatkan Ramadan ya, sampai padanya sementara ya dia dan Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Khusus malam ini teman-teman sekalian, kita coba membuka pertanyaan seperti biasa di YouTube, di Instagram, ya, juga di Facebook. Kalau ada yang mengikuti, bisa Anda mengirim pertanyaannya ke nomor handphone 08 satunya 3 kali 330 5353. Insya Allah kita akan jawab apapun yang Anda tanyakan, terutama berhubungan dengan puasa Ramadan. Saya akan baca teman-teman sekalian pertanyaan yang sudah masuk insya Allah di nomor yang tadi saya sebutkan 08 satunya 3 kali 330 5353. Pertanyaan pertama di sini yang masuk, saudaraku seiman, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan? Tahajud, tarawih, sama. Tadinya kita biasa sebelum mau masuk malam Ramadan seperti sekarang. Kemarin kita live di 19.30. Hari ini kita live kurang lebih jam 20.30, tapi tadi sempat lebih sedikit ya. Karena kami sempat mengerjakan tarawih. Dan tarawih artinya santai. Sebenarnya dia adalah sholat tahajud yang dimajukan agar memudahkan umat Islam yang belum terbiasa mengerjakan sholat malam, mengerjakan sholat malam pada waktu ini. Ingat, sholat yang Anda kerjakan pada sekarang ini jauh lebih mulia daripada sholat-sholat malam di hari-hari yang lain. Ingat syaratnya, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, tahajud atau tarawihnya ya. Kalau tarawih berarti sekarang selepas ba'diyah isya, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW di Ramadan. Atau Anda sholat tahajud semalam suntuk waktu Anda sampai menjelang subuh nanti insya Allah, baik Anda sebelum sahur atau sesudah sahur insya Allah, maka kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Tentu jumlah yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Anda mau sholat 8 rakaat, tahajudnya atau tarawihnya kemudian ditambah dengan 3 juga bagus. Umar bin Khattab mengerjakan sampai 20 rakaat sholat malamnya dan 3 rakaat witirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ketika di tasyahud akhir sholat, apakah kita harus melihat di telunjuk tangan atau fokus melihat di sejadah saja? Jazakumullah khairan. Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan melihat ke telunjuk, ada yang mengatakan melihat di tempat sujud. Masing-masing insya Allah punya dalil dalam masalah itu. Jadi setahu saya Allah alam tidak masalah.
Selanjutnya, apakah amalan di bulan Ramadan tidak akan diterima apabila kita tidak menyambung atau memutus silaturahim? Kalau apakah tidak diterima amal Ramadan, saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi Anda berdosa kalau putus silaturahim. Anda boleh menjaga jarak dengan kerabat yang memang tidak mau disambung hubungan dengannya. Tapi tidak boleh kita memutus. Misal, kalau ketemu tetap kita ucapkan salam, kalau dia salam tetap kita jawab, gitu kan? Kita biasa saja. Kasus misalnya dia tidak ingin kita ke rumahnya, maka tidak ada masalah. Cukup kita tidak ke rumahnya saja. Tapi selebihnya tetap kita lakukan. Ya. Jadi itu dosa memang putus silaturahim. Tapi apakah dia menjadi penyebab tidak diterima amal di Ramadan? Ini saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Bagaimana melaksanakan sholat tarawih sendiri, Ustaz? Sholat seperti Anda sholat tahajud kalau sendiri. Sholat biasa saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat, lalu witir 21, atau kalau Anda mau lakukan cara Nabi SAW yang lain adalah 4 rakaat salam tanpa tahiyat pertama, 4 rakaat salam, kemudian witir 21 atau witir 3 langsung, juga tanpa tahiyat pertama. Anda juga bisa kerjakan 8 rakaat langsung tahajudnya, tanpa tahiyat kecuali di rakaat terakhir. Terus Anda bisa kerjakan witir 2, 1 atau 3 sekaligus juga tanpa tahiyat pertama. Atau Anda kalau mau mendapatkan juga pahala, kerjakan walaupun sekali seumur hidup, adalah Nabi SAW pernah kerjakan 11 rakaat sekaligus, hanya dengan 1 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan ketika sudah makan di tempat makan orang Cina? Sebelum makan saya tahu hanya boleh makan dari ahli kitab, tapi ini take one, ya. Taubat seperti apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi kalau Anda memakan sembelihan, ya, dan ini adalah bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu tidak boleh hukumnya. Dan Anda harus bertobat kepada Allah SWT, tobat nasuha, karena ini memakan sembelihan yang selain nama Allah SWT, dan sembelihan yang tidak dihalalkan, gitu kan? Maka setahu saya tobat insya Allah nasuha kepada Allah SWT. Kalau Anda mau lebih baik, ikutkan dengan sedikit sedekah di jalan Allah agar menyempurnakan tobat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berikan tips kepada kami, para keluarga muda, agar dapat membangun rumah tangga yang islami dan selalu menjaga cinta kepada pasangannya. Jazakallahu khairan. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Mirip dengan kalau Anda habis wudu mau sholat. Betul-betul fokuskan agar bisa konsentrasi dalam sholat. Besok kita masuk Ramadan insya Allah. Fokus agar bisa menjalankan ibadah puasa karena Allah SWT. Seperti itulah. Karena semua ini ibadah. Kalau niat Anda pada saat menikah, wahai saudaraku, ya, pengantin muda atau pengantin tua, ya, atau yang sudah lama, kalau niatnya menikah karena orang tua yang suruh, karena terlanjur suka, karena teman-teman semua sudah menikah, karena faktor ekonomi, karena faktor sosial atau apa saja yang lainnya, ubah semua niatnya. Niatnya karena Allah. Saya menikah karena dengan fulana istri saya, atau saya menikah dengan suami saya si fulan karena Allah yang perintahkan. Kata Nabi SAW, atau kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min imaikum min ibadikum. Artinya, dan tingkahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, serta juga hamba-hamba yang soleh di antara kalian. Juga dalam sabda Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kemudian yang kedua, jalankan tugas masing-masing. Jalankan tugas masing-masing. Anda punya tugas sebagai suami, tugas Anda di rumah adalah yang pertama. Ya, yang pertama, menjadi pemimpin. Karena Allah SWT mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Apa tugas pemimpin? Melindungi, menaungi, mendidik, memenuhi kebutuhan. Ya, itu tugas pemimpin. Dan Anda harus jadikan istri dan anak sebagai orang yang dipimpin. Jadi keputusan di tangan Anda sebagai suami. Kemudian yang kedua, berikan nafkah. Nafkahnya terdiri dari 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu Anda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah ini dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wajdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Al-ayah. Artinya, tinggalkanlah istri kalian di tempat yang kalian tinggal dan jangan kalian sempitkan
mereka, ya. Jangan kalian susahkan mereka agar mereka merasa sempit dan terganggu. Seperti berikan yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, sungguhnya kalian punya hak dari istri kalian dan istri kalian punya hak dari kalian. Kalau hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberikan makanan, minuman, pakaian semampu kalian. Dan hak kalian adalah mereka tidak boleh memasukkan siapapun dalam rumah kalian tanpa izin kalian. Itu yang kedua. Jalankan kewajiban suami, dan sudah kita sebutkan adalah yang pertama pemimpin, yang kedua memberikan nafkah. Yang ketiga dari kewajiban suami, ya, adalah mendidik, melindungi, ya, mendidik dan melindungi di sini. Dalam arti kata di sini mendidik supaya istri dan anak selamat di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka yang bahan bakar dari manusia dan jin, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Jadi kita harus menyelamatkan. Bagaimana caranya? Dengan berikan pendidikan agama kepada mereka. Ingatkan, tetapkan peraturan-peraturan ketat di rumah dan penuh dengan kasih sayang, tentunya mana boleh, mana tidak boleh. Seperti itulah. Dan jangan pernah menjadi dayuth. Dayuth adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang suami yang membiarkan istrinya terjerumus dalam kemaksiatan, tidak berhijab, tidak sholat, ya, bergaul bebas dan seterusnya. Maka ini adalah sesuatu yang melanggar tentunya kewajiban seorang suami, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah Anda memenuhi kebutuhan biologis istri. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, di kemaluan kalian ada sedekah, ya, ada pahala yang besar. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kalau kami menggauli istri kami sudah dapat kenikmatan, kami juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa? Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Maka ini adalah hak istri, yang merupakan kewajiban suami. Anda juga sebagai istri, maka jalankan kewajiban. Yang pertama, posisikan suami sebagai pemimpin. Jangan pernah Anda yang menentukan keputusan di rumah, supaya rumah tangga bisa stabil. Berikan kepemimpinan pada dia. Sebagaimana Allah berfirman tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Anda dipimpin, Anda bisa berikan masukan, tapi dorong suami supaya keputusan ada di tangan dia. Kalau dia mengatakan bagaimana menurut kamu, berikan pendapat, tapi jangan paksakan. Karena rumah tangga tidak akan stabil kalau sampai laki-laki yang dipimpin dan perempuan yang memimpin. Karena memang Allah sudah berikan jiwa kepemimpinan pada dia. Yang kedua, Anda harus, ya, memenuhi kebutuhan dasarnya suami dari makanan, minuman, penjaga amanah rumah, anak-anak, ya. Sebagaimana memang Nabi SAW mengatakan kalian semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara akan diminta pertanggungjawaban dari masyarakatnya, apa yang sudah dia lakukan. Seorang suami pada istri dan anaknya, seorang istri terhadap rumah atau harta suaminya dengan anak-anak suaminya. Yang keempat, Anda memenuhi kebutuhan biologis suami. Dan ini Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis, atau banyak hadis di sini, tapi yang sahih diantaranya adalah, diantara hadis itu yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, kalau seseorang wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya datang, maka dia harusnya datang menjawab, ya, walaupun dia lagi dicorong asap, dalam arti kata lagi sibuk, lagi kotor kondisinya, suaminya panggil, maka dia harus menjawabnya. Sebagian ulama hadis mengatakan adalah dalam masalah biologis. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, istri manapun yang suaminya ngajak dia berbiologis, kemudian dia menolak sampai suaminya tertidur marah, maka Allah pun yang di langit marah padanya sampai dia membuat suaminya ridho. Dan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya seseorang di antara kami sedang marah sama suami, kemudian apakah kami tetap wajib melayaninya dalam hal biologis? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau seseorang di antara kalian sedang di atas untanya, maksudnya sudah rapi, sudah akan keluar, dipanggil, maka dia harus menjawabnya. Kemudian yang kelima adalah tidak melanggar perintahnya, titahnya, patuh. Termasuk tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tidak boleh masukkan sembarangan ke rumah tanpa izin, ya. Jadi harus terus sibuk
menjalankan kepatuhan kepadanya dengan tujuan mencari ridhonya. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan yang wajib dan mentaati dan melayani suaminya kecuali pada saat meninggal, dia akan diberikan pilihan dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Ini tentu kewajiban dan hak dan kewajiban. Saya akan rangkumkan di sebuah poin yang Anda harus tanamkan baik-baik. Saudaraku seiman, iblis itu punya istana di lautan, dan dia punya orang-orang yang datang, ya, atau anak cucunya selalu datang melapor. Gitu. Saya baru membuat si fulan mabuk, saya baru membuat si fulan ya berkelahi, saya baru membuat si fulan membunuh dan seterusnya. Bagi iblis biasa. Sampai datang anak cucunya mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka pada saat itu iblis mengatakan, kamu jagoannya, kamu yang paling hebat. Berarti teman-teman sekalian, kata rangkuman yang mengikat tali simpul supaya ini semua bisa berjalan adalah hati-hati dari godaan syaitan. Jangan mudah terpicu untuk selalu membenci pasangan, mencari-cari kesalahannya, memata-matainya. Ini semua perbuatan yang tidak benar. Allah senantiasa mengawasi hambanya. Allah menitipkan 2 malaikat di pundak, maka tidak usah mengambil tugas malaikat tersebut. Yang kelihatan depan mata kesalahan kita luruskan, kebenaran kita dukung, yang kita tidak tahu tidak usah dicari tahu. Karena kalau kita tahu malah jadi masalah. Ada Tuhan dia yang akan menghukum dia, dan Allah punya cara agar memberikan peringatan kepadanya. Oleh karena itu, cintai pasanganmu, berikan yang terbaik. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah menzalimi pasangannya. Kalau dia cinta, dia akan cinta seterusnya. Kalau tidak pun, dia tidak akan menyakitinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah jaga, lindungi dan berkahi Ustaz dan keluarga serta seluruh umat muslim. Ana ada rencana pindah kontrakan karena kondisi kontrakan sekarang yang tidak kondusif. Apakah Ana salah jika pindah di masa PSBB dan wabah saat ini? Syukran jazakallah khair. Tergantung apa sebabnya. Kalau antum lihat di situ memang penuh dengan kemaksiatan, apalagi sekarang menjelang Ramadan dan mengganggu, maka pindah saja. Apalagi kalau Anda pindah di satu kota yang sama ya. Atau misalnya Anda melihat justru di situ orang teledor, gak pakai masker, malah teledor lah ya. Sehingga akhirnya justru peraturan pemerintah yang harusnya mengisolasi diri dan menjaga, ini malah mereka melanggarnya. Makanya Anda punya hak untuk itu. Dan Anda bisa kasih jawaban kalau ditanyakan masalah itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong penjelasannya tentang surga dan kegiatan apa yang dapat dilakukan di dalamnya. Apakah ada yang merasa bosan jika terlalu lama dalam surga? Jazakallah khairan. Surga luar biasa. Luar biasa. Cukuplah gambaran di dalam hadits Nabi SAW. Di surga itu mala ainun ra'at. Semua yang akan dilihat di surga itu tidak pernah mata lihat sebelumnya. Wala udunun sami'at, tidak pernah telinga dengar yang akan didengar di sana. Wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tidak pernah terlintas sama sekali. Ya. Coba Anda ingat kenangan terindah pada saat memandang sesuatu di muka bumi ini. Mungkin Anda pernah ke atas gunung melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, spektakuler, gunung-gunung, awan, dan hujan turun, lereng-lereng gunung dan segala macam. Atau Anda pernah melihat pemandangan yang indah sekali di laut yang jernih. Atau Anda pernah punya pemandangan yang indah di sawah, ya, di mana saja. Maka itu semua tidak ada apa-apa yang dibandingkan akhirat, ya, di surga. Kemudian juga apa yang pernah Anda dengar dari suara kicauan atau suara nyanyian, suara yang indah yang membuat Anda rasanya tidak mau berhenti mendengarnya, maka di surga akan ada suara jauh lebih indah daripada itu. Para bidadari akan bernyanyi, ya, adanya suara tasbih yang diucapkan dan tahmid dan kalimat daripada ahli surga. Adanya ucapan selamat setiap kali ketemu dengan para malaikat. Kemudian juga semua yang ada di sana, dari bangunannya, dari tanahnya, dari laut airnya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari pelayannya, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tidak pernah terlintas sama sekali. Ya. Dan yang luar biasa lagi adalah Nabi SAW bersabda, dan juga Allah SWT berfirman sebelum daripada sabda Nabi SAW adalah ada selalu kalimat setelah surga, khalidina fiha, khalidina fiha, kekal selamanya, selalu begitu.
Itu menandakan luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan pernah lagi sakit, gak ada beringus, gak ada meludah, gitu kan? Dan mereka hanya selalu dalam ketentraman, kebahagiaan selamanya. Allah Subhanahu wa taala punya cara, teman-teman sekalian, untuk memberikan kita yang terbaik di akhirat sana. Tidak akan ada rasa jenuh, tidak akan ada rasa bosan. Khalidina fiha, kekal selamanya. Apa kata Nabi SAW? Perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat di surga sana, seperti seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya di lautan lalu dia angkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di sini. Kalau kita hidup 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada punya kerabat yang sudah tua, umur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun hidup. Berapa banyak yang dia coba menikmati dari dunia ini. Kalaupun kita anggap raja, dari kecil sudah di kerajaan, dari lahir sampai dia mati 90 tahun, tetap itu masuk dalam hadits ini. Perumpamaan dunia yang dia sudah nikmati itu hanya seperti air yang masuk, yang tersisa di jari pada saat dicelupkan di lautan. Ini lautan, ini akhirat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain kepada seorang sahabat? Apa makananmu? Dia bilang, saya makan daging dan minum susu. Kata Nabi SAW, lalu jadi apa setelah itu? Dia mengatakan, jadi apa yang sudah Anda tahu ya Rasulullah. Beliau malu mau mengatakan jadi kotoran. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan perumpamaan dari makanan dan minuman anak Adam, ya, yang dari dunia ini dibandingkan akhirat. Maksudnya Allah menjadikan perumpamaan dunia ini seperti yang keluar dari anak Adam, kotoran itu. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, dunia ini bagi orang mukmin seperti orang masuk ke WC saja. Melewatin sebentar, setelah selesai hajatnya dia akan pergi. Dan Nabi SAW juga bersabda masalah itu. Perumpamaan aku dengan dunia. Ada apa aku kejar dunia ini? Perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, dulu di bawah sebuah pohon. Kemudian dia akan pergi ke tempat tujuannya. Surga tidak akan pernah menjenuhkan. Selalu ada pembaharuan. Kata Nabi SAW, di hari Kamis, ahli surga akan bertemu di sebuah pasar di surga. Dan pada saat itu laki-lakinya semua ketemu, Allah pertemukan. Lalu Allah tiupkan angin yang terhembus ke tubuh mereka, sehingga membuat wajah mereka lebih, paras mereka lebih tampan, kulit mereka lebih bersih, rambut mereka lebih bagus, ya, lebih lebat, tubuh mereka makin segar, ya, makin kekar, gitu. Seperti itulah. Jadi diservis, gitu. Setiap hari Kamis, pekan sekali. Kemudian kata Nabi SAW, mereka pulang ke istana mereka, lalu bertemu dengan para istri mereka. Lalu istri mereka berkata, sungguh kalian lebih tampan dari sebelumnya, berubah, gitu kan. Maka berkatalah para ahli surga laki-laki ini, kalian pun bertambah cantik setelah kami tinggalkan. Allah SWT terus berikan pembaharuan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ahli surga itu keperawakannya seperti Adam. Adam alaihissalam 60 siku ke langit, hampir 30 meter tingginya ke langit. Hatinya seperti Ayub. Ayub alaihissalam sabar, gak pernah berkeluh kesah, selalu baik, semuanya mudah bagi dia. Dan wajahnya seperti Yusuf. Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf diceritakan, saking tampannya, waktu lewat di depan perempuan-perempuan di Mesir, di sebuah aula yang besar, Ratu Mesir yang ngajak Nabi Yusuf berzina, gitu kan. Terus Nabi Yusuf nolak, itu kan diekspos isu, diekspos gosip. Kalau masa si ratu mau berzina sama anaknya sendiri, anak angkatnya, karena tinggal di rumahnya, anak angkat. Maka si ratu ingin memperlihatkan, nih lihat dulu nih siapa yang saya suka nih. Maka disiapkanlah apel di meja, diundang semua wanita-wanita yang terkenal dengan kecantikan, dengan kekayaannya, dengan kejabatan dan keturunannya, garis keturunannya di istana. Lalu disiapkan apel sama pisau tajam. Bayangkan, diceritakan dalam Al-Quran, falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi in hadza illa malakun karim. Apa kata mereka? Allah SWT mengatakan pada saat Yusuf keluar, disuruh oleh Ratu Mesir itu, ukhruj ilaihin, keluar di sana. Pada saat dia keluar kata Allah, maka semua mereka berteriak, bersorak, ya, sambil mereka mengatakan, ini sungguh bukan manusia, ini malaikat. Lalu mereka memotong tangan-tangan mereka. Lupa mana apel, mana tangan. Dipotong tangannya.
sampai Allah menggambarkan potong tangan mereka dan mereka tidak sadar kalau tangan mereka potong. Ya, karena kagumnya. Mungkin saya sama Anda lewat di depan orang, tidak akan ada yang pernah potong tangan. Gitu. Tapi kuasa Allah SWT. Jadi tidak lagi orang yang jelek. Tidak ada lagi orang yang sakit. Tidak ada meludah. Tidak ada beringus. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, tidak ada lagi ya, buang air besar dan buang air kecil. Tidak ada lagi. Tidak ada WC. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang beriman teman-teman sekalian, diharuskan, bahkan diwajibkan untuk selalu belajar tentang surga. Selalu perbaharui iman Anda dengan baca tentang surga, tentang neraka, supaya Anda tahu apa yang sedang ada di hadapan Anda ini. Kita ini berlalu sebentar saja. Aktivitas kita besok sama. Ya. Mulai beraktivitas pagi, siang, malam, kembali lagi begitu terus. Sampai ajal datang kita akan menuju ke sana. Makanya para sahabat karena sudah faham benar ini, oh mereka luar biasa kejar surga. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan sedekah kalau curi mereka langsung di saat pertama. Jihad mereka langsung. Mereka berharap untuk bisa mati syahid. Itu kalau masuk medan perang, para sahabat saling mewasiatkan begini. Kalau kau mati syahid duluan, jangan lupa syafaat membuat saya. Dan dia sudah bilang, saya pun juga akan berikan kamu syafaat. Kalau ada temannya jatuh terbunuh, dia sengaja jatuhkan dirinya dari kuda sambil mengatakan, ya fulan, jangan lupa syafaatmu untukku. Hafal wajahku baik-baik. Mereka saking mengejar akhirat itu. Gembiranya luar biasa. Jadi seperti itu. Surga besok akan dibuka pintunya teman-teman. Kita akan mengetahui nanti isinya seperti apa. Bahkan kata Nabi SAW, sungguh demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, nanti kalau kalian masuk ke dalam surga, kalian lebih mengenal istana kalian di surga daripada mengenal rumah kalian di dunia. Kita ini Allah ciptakan Nabi Adam AS ayah kita untuk di surga, bukan untuk di dunia, untuk di surga teman-teman sekalian. Dan tentu bahasan tentang surga cukup panjang. Anda bisa kembali ke bahasan saya tentang bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya telah mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya mengenai sholat sunnah syuruk. Di masa pandemi COVID-19 ini kegiatan di masjid telah sangat dikurangi, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat sunnah syuruk di masjid. Apakah masih tetap berlaku jika kita melakukannya di rumah? Saya mohon pendapatnya dari Ustaz. Terima kasih. Setahu saya nggak berlaku di rumah. Tapi bagi Anda, berita gembira yang terbiasa mengerjakannya selama memang belum ada pandemik ini, maka pahala Anda tetap berjalan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang terbiasa dengan sebuah ibadah, maka Allah akan berikan dia pahala, ya, apa yang dia kerjakan pada saat dia sedang sehat dan mukim atau tidak musafir. Juga pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya mengenai zakat harta. Bisakah zakat harta kita diberikan pada badan usaha untuk pembelian dan penyediaan alat pelindung diri untuk tim medis dan wabah virus corona ini? Yang saya tahu, jazakallah khairan. Yang saya tahu tidak masuk zakat di sini. Yang saya tahu. Tapi Anda boleh tanya kepada ustadz lain kalau Anda kurang puas. Yang saya tahu ini tidak masuk dalam zakat, ya, tapi ini masuk dalam sedekah. Zakat juga teman-teman sekalian ini nilainya kecil, karena 2,5%. Dan zakat itu Anda kerjakan setahun sekali. Itu pun bagi yang mampu. Kalau mencapai syarat haul masa setahun, nisab kadar minimal 85 gram emas dan persentasenya 2,5%. Kecil sekali. Ya. Maka yang ditekankan sekali-sekali adalah sedekah. Dan zakat fungsinya mensucikan harta. Sementara sedekah nggak harus syarat haul, nggak harus ada kadar nisabnya 85 gram emas. Tidak harus juga tentunya ada persentase 2,5%, bisa 100% bahkan. Sedekah akhi dan ukhti. Apalagi Ramadan, kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal justru yang kau keluarkan di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, amalan yang bisa dilakukan bagi wanita haid pada saat atau pada malam Lailatul Qadar, apakah wanita juga melakukan i'tikaf? Saran saya, dan sudah keluar fatwa ulama ini, karena keluar fatwa maka saya menyampaikan ini. Anda seluruh wanita, ya, boleh meminum obat penunda haid. Gak usah ada haid lagi sekarang Ramadan, supaya gak ada utang, supaya Anda tetap bisa full dalam beribadah, bisa tetap sholat, bisa tetap beribadah secara umum, ya. Maka saran saya itu. Tapi kalaupun ada wanita haid, maka di Lailatul Qadar pun dia boleh.
Aisyah pernah bertanya, radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya kerjakan kalau saya bertepatan dengan Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya kau maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Ya. Kalau wanita apakah juga itikaf? Jawabannya iya, boleh. Tapi tentu kalau dia belum menikah, seizin walinya. Kalau dia sudah menikah, maka seizin suaminya. Yang saya tahu para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah itikaf semasa masih hidup, semasa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beritikaf setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Itu pun harus ada syarat-syarat ya, kondisi masjidnya aman, bukan jarak safar ya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, sholat Id apakah boleh dikerjakan di rumah sendiri, mengingat saat ini tidak boleh melakukan jamaah? Lalu apakah ada dalilnya zikir di antara dua sholat tarawih? Jazakallahu khairan. Setahu saya nggak boleh dikerjakan di rumah sholat Id, karena contoh dari Nabi SAW adalah di rumah. Contoh dari Nabi SAW adalah di rumah. Itu yang saya ketahui ya. Maka kalau tidak boleh ada sholat Id oleh pemerintah kita, maka Anda tidak wajib mengerjakan sholat, karena sholat Id adalah sunnah. Jadi tidak perlu mengerjakan sholat Id, gugur pada saat itu. Kalau zikir antara sholat tarawih, saya belum pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Jadi sholat, ya salam, sholat aja lagi. Mirip seperti yang Anda lihat di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana pelaksanaan sholat witir, baik 1 rakaat, 3 rakaat ataupun 5 rakaat. Adakah tahiyat awal atau sholat sampai tahiyat akhir? Jazakallahu khair. Kalau 1 rakaat tentu pakai tahiyat ya. Jadi kan ditanya baik 1 rakaat atau 3 rakaat. 1 rakaat ya biasa. Anda takbir, iftitah, al-fatih, surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat, salam. Kalau 3 rakaat, Anda tergantung mau kerjakan 2 rakaat salam lalu 1 atau 3 rakaat sekaligus. Kalau Anda mau 2 rakaat salam, maka seperti biasa Anda sholat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat seperti tadi saya jelaskan. Kalau mau 3 rakaat, maka kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Dalam arti kata, tidak pakai tahiyat pertama. Rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat ya terakhir. Kalau 5 rakaat sama ya, Anda boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat setelah itu, atau Anda sholat 5 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama, nanti tahiyat di terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, sama-sama insyaAllah, amin. Saya mau bertanya bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil. Jika terpaksa tidak bisa berpuasa, apakah harus mengqadha atau membayar fidyah? Jazakallahu khair atas jawabannya. Yang saya tahu ibu hamil dianjurkan tetap berpuasa, kecuali dia sudah tidak tahan. Makanya Anda konsultasikan sama dokter. Kalau dokter melihat kondisi fisik Anda aman, Anda pun bisa mengkonsumsi nutrisi yang cukup pada saat sahur dan juga pada saat nanti buka puasa, insya Allah kan semalam suntuk bisa makan ya. Toh juga kita nggak kemana-mana, cuman pagi sampai maghrib kan gitu. Maka Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa, memang tidak bisa dalam kondisi lemah, muntah-muntah, segala macam, pusing. Kalau nggak minum susu malas ini dan itu, kalau tidak minum vitamin, Anda boleh tidak puasa. Tapi apa harus diqadha? Jawaban yang saya ketahui dari para ulama yang paling afdal diqadha puasanya setelah melahirkan. Ya. Dan dia tidak perlu bayar fidyah. Kalau dia mau lengkapkan dengan fidyah boleh. Ya, kecuali ada satu keadaan saya tanyakan kepada Syekh Ziyad Hafidahullah, salah satu guru kami di Jordan. Kecuali satu keadaan, yaitu pada saat memang Anda menemukan kondisi hamil nih, misalnya Ramadan, melahirkanlah. Kemudian ternyata Ramadan akan datang, baru habis melahirkan nih, Ramadan ini dia hamil, dia nggak bisa puasa. Berjalan 9 bulan ke depan, ternyata pas menjelang Ramadan, ya, hamil, nifas, melahirkan, nifas, setelah nifas ternyata hamil lagi. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membayar utangnya. Di waktu itu Anda boleh membayar fidyah saja tanpa membayar puasa.